12 ya Bu ya, berarti sudah 1 tahun Iya, lah Ibu Pak. ya, nggak bertemu ya. Oke, Ibu Sri Wahyuni, ini kan pendampingan individu 4 ini materinya tentang melaksanakan observasi supervisi. Jadi kan Iya, Pak. tentunya Ibu sudah persiapkan itu semua. Kalau boleh tahu Bu, tentang apa nih Ibu yang akan kita observasi nih hari ini? Iya, Pak. Terima kasih. Hari ini saya akan menyajikan materi mengenai budidaya, pengembangan atau pengolahan wirausaha, pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Di sini saya akan menjelaskan Dari bahan nabati Bu ya. Iya, Pak. Terus Ibu Sri, kira-kira menurut Ibu, bidang mana yang harus saya amati dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Oke, Pak. Bapak dapat mengamati bagaimana keaktifan siswa-siswi nanti dalam melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Karena sebagian siswa ada yang lebih aktif, ada juga yang masih bingung atau siswa yang asik dengan diri sendiri. Kemudian bagaimana interaksi mereka dalam berdiskusi dalam kelompok tersebut, Pak. Oke, baik Ibu. Artinya eh, yang perlu nanti saya amati dari kegiatan Ibu nanti yaitu bagaimana Ibu menggerakkan daripada para siswa-siswi kita itu untuk lebih berperan aktif di dalam kegiatan, baik itu dalam diskusi, menjawab pertanyaan, dan juga kegiatan yang lain. Ada lagi mungkin yang lain Ibu selain Iya, daripada Pak. itu? Iya, Pak, di sini saya akan memberikan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan berbagai media yang membuat bagaimana siswa merasa lebih tertarik, merasa lebih senang dengan pembelajaran. Di sini saya akan mempersiapkan media-media pembelajaran yaitu dengan menggunakan gambar dari YouTube, kemudian video-video dari YouTube agar mereka lebih mudah tertarik dan lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, Ibu. Tadi Ibu sempat tadi menyampaikan metode pembelajaran ya, Bu ya. Kira-kira nanti metode apa ini yang akan Ibu lakukan ini? Iya, Pak, di sini saya akan menggunakan metode dengan ceramah, kemudian saya akan membuat pertanyaan pemantik, kemudian saya akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok. Dalam kelompok tersebut saya akan memberikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD itu saya membuat soal-soal yang berisikan tentang bagaimana pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Di situ pertanyaan terdiri dari 10 pertanyaan. Mereka dapat menjawab pertanyaan dari berbagai media dengan menggunakan buku pedoman yang telah saya bagi di media internet, Pak. Oke, terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Saya sudah bisa tangkap ini Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang akan selanjutnya kita laksanakan uh, berjalan dengan baik. Saya ulang sekali lagi Ibu, tadi Ibu menginginkan saya mengamati Ibu itu di bidang keaktifan daripada siswa-siswi kita nanti di dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dari pelaksanaan diskusi, menjawab pertanyaan, dan juga kegiatan yang lain. Kira-kira seperti itu kan Ibu? Iya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Selanjutnya kita udah dipersiapkan Ibu ruangan kelasnya untuk kita laksanakan observasi. Iya, Pak, sudah, Pak. Oke. Iya, Pak, kebetulan hari ini saya masuk di kelas 10 Oke, artinya pembelajaran kita kewirausahaan. bisa langsung dong Ibu, ya kan? Oke. Iya, Pak, siap, Ah, Pak. ya, sekarang kita menuju ke ruangan kelas Ibu ya Bu ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya?
Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelas pimpin doa. Ya, pula sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran, apa kabar hari ini semua? Baik. Oke, kelas ini salam ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan mengakses satu persatu. Ani, Azara, Latina, Susi. Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Oke, yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, coba kita nyanyi SMK, masih ingat kan? Oke, semua berdiri. Masih ingat? 1, 2, 3. SMK? Iya. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ada yang malas? Bosan? Sedih? Mau bahagia ya? Alhamdulillah. Kalau begitu sebelum masuk pembelajaran hari ini adalah kita akan membahas mengenai pengolahan makanan awetan dari bahan. Sebelum pembelajaran ini masih ingat pembelajaran minggu lalu? Oke, bagus. Mengenai pengertian wirausaha. Iya, pengertian wirausaha. Apa itu wirausaha? Coba menyorotnya hadap ibu itu deh. Coba angkat tangannya silakan. Ya, apa itu wirausaha? Tepuk tangan dulu buat si Kela. Ingat ya, jadi wirausaha itu orang yang pandai bisa tahu akan inovasi produk baru, bisa mampu menciptakan produk baru dan mampu menciptakan peluang kerja atau berwirausaha, menciptakan lapangan kerja. Oke, bagus. Sifat-sifat wirausaha masih ingat? Oke, angkat tangannya, siapa yang bisa? Bagaimana sifat-sifat seorang wirausaha? Yang pertama bagaimana? Percaya diri. Bagus. Lagi yang kedua? Bertanggung jawab. Yang ketiga? Kreatif. Lagi? Selalu berpikir positif. Tepuk tangan buat kita. Oke, bagus. Sekarang kita akan membahas mengenai budidaya pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Sebelum masuk ke pembahasan ini, siapa yang mengerti apa itu makanan awetan? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Makanan awetan. Coba berdasarkan pengetahuan yang kalian punya, berdasarkan apa yang kalian tahu mengenai makanan awetan. Apa itu, Dik? Makanan awetan dari bahan nabati adalah sebuah makanan yang diawetkan dalam jangka waktu yang lama. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Anda. Jadi, ada lagi yang mau menambahkan? Iya, makanan awetan. Di sini makanan awetan adalah makanan yang melewati proses pengolahan sehingga makanan tersebut bisa awet dan tahan lama, bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, paham ya? Oke, jadi di sini Ibu akan
kita akan mengidentifikasi, menganalisis mengenai budidaya pengolahan makanan awetan. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Oke, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja ini ada soal-soal pertanyaan mengenai budidaya pengolahan makanan awetan. Nanti kalian akan menjawab soal-soal, kalian boleh menjawabnya dari media buku, boleh, kemudian dari Google Internet, boleh, kemudian dari berbagai media boleh. Oke, silakan kalian sekarang bagi kelompok. Setelah kelompok saya akan membagikan LKPD ini. Oke, silakan bagi kelompok. Ada 3 kelompok ya. Oke, setiap kelompok ada berapa anggota ini? Oke, saya akan bagikan LKPD. Silakan kalian baca, kalian amati. Oke, sebelum mengerjakan, Ibu akan menjelaskan sedikit. Sudah kalian lihat semua LKPD-nya? Oke, bagus. Ada beberapa soal di situ, kalian bisa kalian jawab nanti. Oke, dalam pengerjaan ini nanti, dalam kegiatan ini, kalian akan Ibu amati. Ibu akan melakukan penilaian. Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan, Ibu akan lihat di sini siapa saja yang aktif dalam menjawab soal. Siapa saja di sini yang aktif bekerja sama. Oke? Kemudian untuk penilaian keterampilan, Ibu akan menilai keterampilan kalian dalam mempresentasikan hasil diskusi nanti. Sudah jelas? Jelas? Oke, nanti selama kalian mengerjakan, Ibu akan mengamati kalian selama diskusi kelompok. Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Ibu kasih waktu 25 menit untuk melakukan kegiatan diskusi. Jadi kalian bisa mendiskusikan selama 25 menit. Sebelum menjawab pertanyaan, ada pertanyaan? Oke, silakan kalian menjawab. Kalian tulis di buku masing-masing. Waktunya sudah habis, sudah 20 menit. Oke, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok 1, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 ke depan. Jenis-jenis makanan awetan: 1. Jajanan keripik, 2. Manusia ala Korea, 3. Buah kalengan, 4.
mulai 2 angkat HP. Tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Tadi sudah sama-sama kalian diskusikan, sudah sama-sama kita bahas bagaimana pengolahan makanan awetan, kemudian apa itu contohnya dan bagaimana prosesnya. Oke, Ibu akan tambahkan penjelasan sedikit. Makanan awetan adalah bagaimana dari kelompok 1 dan 2 dan 3 kita dapat menyimpulkan bahwa makanan awetan adalah makanan yang melalui proses pengolahan pengawetan yang sehingga dengan proses pengolahan tersebut makanan dapat menjadi lebih awet dan tahan lama. Sudah dalam jangka waktu yang lama. Jelas ya apa itu makanan awetan? Oke, tujuannya dinamika biar apa nak? Iya, bagus. Tangan buat Hendra. Oke. Jadi makanan itu diawetkan biar tidak cepat basi. Dia juga tidak cepat busuk. Jadi tujuan makanan diawetkan agar nilai jualnya tetap juga. Oke, kemudian juga contoh-contoh makanan awetan. Oke, lihat. Sekarang kalian lihat apa sih contohnya makanan awetan? Makanan awetan apa gambar di depan? Ada ya? Gambar apa ini nak? Oke, bagus. Apa lagi? Ada kimchi lagi? Apa itu kimchi? Sayur-sayuran ya? Iya, sayuran biasanya yang dikonsumsi oleh orang Korea ya. Buah kalengan. Ini buah apa yang dikalengin ya? Nanas bisa ya. Lagi? Yang dikalengkan. Iya, bagus. Tangan. Siapa namanya? Indra. Oke, kemudian ada asinan. Ikan asin. Makanan asinan dari bahan nabati itu. Kalau ikan asin dari bahan hewani ya. Oke, sekarang kita bahas dari bahan nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Jelas ya? Makanan awetan dari bahan nabati. Makanan awetan yang melalui proses pengolahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian apa lagi nih? Aneka? Aneka ada di depan. Ini gambar apa nak? Oke, jelas ya? Oke, yang ini? Asinan, bagus. Atau makanan buah yang dikalengkan ya. Oke, ini dia buah yang dikalengkan. Nampak kalengan ya? Sekarang kita akan melihat bagaimana sih proses pengawetan makanan. Dalam proses ada dua cara prosesnya. Ada yang bisa?
Pertama, proses menggunakan bahan alami. Kemudian yang kedua dengan menambahkan bahan penambah dengan menambahkan atau proses alami. Yang pertama yaitu dengan proses pemanasan, dipanasin. Kemudian yang kedua proses pendinginan. Freezer ya, awet kan? Yang ketiga proses pemanisan dengan menambahkan bahan pemanis atau gula. Yang keempat pengasinan dengan menambahkan bahan garam dalam proses pengawetan tersebut. Oke, yang terakhir pengeringan. Contohnya apa? Keringkan ya. Kita akan lihat video YouTube proses pengolahan makanan awetan. Di sini ada video proses pengawetan makanan, yaitu makanan awetan. Bahan dasarnya yaitu pepaya. Coba kalian lihat semuanya. Apa itu nak? Campur sirih, air bersih, langkah-langkah pengolahannya, kulitnya ya. Kemudian dipotong. Oke, tambahkan apa itu nak? Kapur sirih. Ya, aduk. Kemudian masukkan pepaya. Diamkan selama saja. Selama ini tadi ya nak. Kemudian sampai 3 sampai 5 hari. Oke. Jadi ya, ini menjadi manisan kering. Tadi sudah kalian tonton video proses pengolahan makanan awetan. Oke, dari kelompok 1 tadi dari hasil diskusinya mau membuat makanan awetan apa nak? Kripiopi, bagus. Kelompok 4 manisan salak, bagus. Kelompok 3 mau buat manisan apa? Manisan? Oke. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan kegiatan praktek langsung minggu depan. Oke. Untuk kegiatan praktek, setiap kelompok mempersiapkan bahan-bahannya. Kelompok 1 tadi mau buat apa? Ubi. Ubi bahannya apa tadi? Ubi, garam, penyedap rasa, minyak. Oke, jadi minggu depan kelompok 2 tadi mau buat apa nak? Manisan salak. Bahannya apa tadi? Salak lagi, gula lagi, air, warna makanan ya. Oke, minggu depan kita persiapkan alat bahannya, kita praktek di kelasnya. Oke, kelompok 3 siapkan alatnya, bahannya juga kita bawa di kelas, kita praktek bersama. Bisa ya? Sudah bisa. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran, tadi kita sudah sebutkan bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini. Senang. Bagaimana? Senang. Senang. Oke, bagus. Jadi ada istri ya. Oke, supaya dia jangan lupa, coba berdiri semuanya. Coba semua berdiri. Ya? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung terbang. Semuanya, tangan di depan ikan berenang, tangan di samping bergoyang-goyang. Oke, tangan semua. Oke.
Tenang semua ya. Mudah-mudahan minggu depan pembelajarannya lebih menyenangkan lagi. Ketua kelas silakan memimpin doa untuk memimpin pembelajaran hari ini. Bulan hari yang kita berdoa percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya kepada Indonesia. Oke, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya. Gimana ini perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi di dalam ruangan kelas? Alhamdulillah sedikit lega Pak, Alhamdulillah sudah agak tenang Pak. Agak plong lah Pak. Kira-kira apakah pembelajaran yang sudah Ibu barusan lakukan tadi sudah sesuai dengan tujuan Ibu, dengan harapan Ibu? Sebagian sih sudah Pak, sudah sesuai dengan RPP. Cuman mungkin karena waktunya agak terlalu singkat Pak, mungkin tidak semua yang ada di RPP itu bisa terrealisasi. Kemudian juga mungkin medianya ya Pak, medianya mungkin masih kurang Pak. Kurang banyak atau kurang menarik sehingga masih banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran Pak. Oke, baik Ibu. Jadi kira-kira kalau menurut Ibu yang merasa memuaskan gitu atau kemudian lagi yang kurang tadi sudah Ibu sampaikan, kira-kira kalau yang memuaskan itu yang mana ya kira-kira ya Bu? Menurut saya sih ketika anak-anak merasa tertarik ya Pak, ada sih sebagian yang masih asik dengan dirinya sendiri, ada sih sebagian yang sudah mulai aktif, kreatif, mereka mulai tertarik ingin apa sih itu, pembelajaran apa sih itu, jadi mereka serius memperhatikan, fokus, tapi sebagian masih ada yang sibuk dengan yang lainnya, sibuk tidak aktif atau diam saja gitu Pak, kurang tertarik dengan pembelajaran gitu Pak. Oh gitu ya Bu. Iya. Kalau begitu Ibu, kira-kira ke depan ini Bu, apa yang harus Ibu lakukan ini supaya anak-anak kita ini bisa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran? Menurut saya sih bagaimana supaya anak minatnya dulu ya Pak, karena banyak siswa yang minat belajarnya itu kurang atau semangat belajarnya. Jadi menurut saya harus bagaimana cara memotivasi anak-anak biar supaya mau belajar. Kemudian saya akan menyediakan media yang lebih menarik lagi Pak, supaya mereka lebih tertarik sehingga mereka lebih semangat untuk belajar. Kalau medianya begitu saja mungkin udah males, medianya tidak menarik, jadi malas belajar sama sekali. Nanti kalau sudah mereka semangat, saya harus memberikan semangat, komunikasi aktif dengan anak-anak Pak. Bagaimana sih saya bisa berkomunikasi dengan anak-anak sehingga mereka lebih dekat dengan saya, sehingga saat komunikasi aktif mereka lebih dekat dengan saya. Mudah-mudahan semangat belajar mereka itu lebih baik lagi. Jadi intinya saya harus berkomunikasi lebih baik lagi. Kemudian saya harus menyediakan mungkin lebih banyak media lagi yang menarik sehingga mereka bisa lebih tertarik dalam pembelajaran dan mereka lebih semangat dalam pembelajaran Pak. Oke Pak. Oke, kira-kira Ibu media-media yang mungkin kedepannya bisa Ibu tambah dengan media yang sudah Ibu miliki saat ini, kira-kira apa lagi ya Bu kira-kira ya? Tadi contohnya kan Pak, saya menjelaskan mengenai makanan awetan. Mereka hanya bisa lihat gambar. Jadi kedepannya lebih menarik sih kalau saya langsung bawa makanan awetannya Pak. Jadi mereka langsung lihat. Jadi lebih jelas, oh ini dia makanan awetannya. Jadi bukan hanya sekedar digambar dan dijelaskan, tapi langsung nampak contoh makanannya Pak. Gitu. Lebih nyata ya Bu ya? Iya Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Wahyuni.
tadi kan di awal ataupun di kegiatan praobservasi kita, tadi kita sudah bincang-bincang, sudah memiliki kesepakatan tentang fokus pendampingan ataupun fokus pengamatan yang akan saya lakukan di dalam observasi ini kan Ibu. Tadi saya ulang sekali lagi membacanya Bu, yang kita sepakati tadi, saya mau mengamati kompetensi Ibu di bidang keaktifan anak-anak, kan begitu kan Ibu. Nah, yang saya amati tentunya untuk mengembangkan kompetensi Ibu di dalam mengajar dan mengajar, praktek mengajar ini tentunya supaya bisa lebih ditingkatkan dan juga bisa semakin berkembang, kira-kira seperti itu maksudnya Bu ya. Izinkan saya untuk menyampaikan ini. Kemudian ini sebenarnya bukan berarti kalau namanya supervisi ini kan Bu, jangan jadi kita anggap jadi momok. Kadang-kadang kita Bapak Ibu guru ini kan kalau kebetulan kepala sekolah kita mau melakukan supervisi dalam ruangan kelas kita, kadang-kadang kita wah entah gimana ya Bu ya. Iya, ada Pak, rasa sebenarnya kan seperti di awal tadi kan sudah kita sepakati, sudah kita sampaikan bahwasannya kan pelaksanaan supervisi ini sebenarnya kan untuk menunjang atau memperbaiki daripada kompetensi yang kita miliki sebagai seorang tenaga pendidik, agar kita tahu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada sama kita ke depannya, sehingga kita bisa lebih baik dalam hal melaksanakan praktek pendidikan ini, dan hasil yang kita peroleh juga akan semakin baik. Nah, Ibu Sri Wahyuni, Iya, Pak. sebagaimana yang saya amati tadi di dalam proses belajar mengajar yang sudah berlangsung, tentunya saya mau menyoroti dulu tentang penunjukan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi ada ya Bu ya? Tadi setelah Ibu bentuk diskusi per kelompok, kemudian anak-anak itu Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kan begitu kan Ibu? Iya. Nah, alangkah baiknya sih sebenarnya Bu, supaya keaktifan anak-anak itu, animo daripada anak-anak itu lebih muncul, kita coba berikan kebebasan untuk siapa mereka yang berani melakukan yang pertama gitu. Artinya kan kalau tadi yang saya lihat, Ibu kan langsung unjuk nih, ini grup ini dulu, kan begitu. Iya, Nah, Pak. jadi artinya supaya tadi sesuai dengan permintaan Ibu itu, supaya minat anak-anak itu, kreatif anak-anak itu muncul, ya kan? Coba kita buka selebar-lebarnya kebebasan kepada anak itu untuk menampilkan dirinya lebih dulu, keberaniannya lebih dahulu, kan begitu kan? Oke, Nah, oke, mungkin Pak. perlu Ibu tawarkan lebih dulu. Ayo, grup siapa yang duluan menyampaikan hasil diskusinya, kira-kira seperti itu, Ibu. Nah, artinya kan dari situ nanti anak-anak itu satu sama lain akan keinginannya itu untuk tampil untuk lebih dahulu mau menyampaikan prestasinya akan semakin tinggi ya Bu ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada teman setelah murid selesai presentasi. Nah, artinya Bu, setelah siswa tadi Ibu suruh menyampaikan presentasinya, ya kan? Alangkah lebih klopnya lagi kalau Ibu memberikan kesempatan kepada teman-temannya yang lain untuk coba menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya tadi Bu, ya kan? Sehingga Iya, Pak, tadi iya, Pak. muncul terus dia keinginan ataupun kreatif anak-anak itu sesuai yang Ibu inginkan tadi, muncul dari dalam diri si anak itu sendiri gitu. Jadi dengan menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya, nah kemudian dari situ nanti akan kita peroleh sebagaimana harapan kita, bahwasanya anak-anak kita itu nanti akan semakin kreatif, akan semakin aktif, baik itu dalam menyampaikan pendapatnya, baik itu di dalam menyampaikan hasil diskusinya, kira-kira seperti itu maksud saya Ibu Sri Wahyuni. Namun secara umum apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa kok Bu. Mudah-mudahan saya yakin ke depan
Ibu pasti akan bisa lebih hebat lagi ke depannya ya Bu ya. Terima Bu kasih Sri Bapak. Wahyuni ya. Terima kasih Oke, atas Ibu segala Sri masukannya Wahyuni. Pak. Oke. Dan satu lagi Ibu Sri Wahyuni, Iya. ada yang perlu saya sampaikan ini Bu, sedikit lagi. Iya Pak. Kita kan sudah selesai melaksanakan pendampingan individu 4 ini Bu. Iya Pak. Nah, kalau menurut Ibu nih, kira-kira apa ini yang kira-kira yang bisa Ibu ambil dari kegiatan kita PI 4 ini Bu? Oke, dari pendampingan ini saya mendapatkan banyak pembelajaran baru Pak. Mulai dari saya bisa merefleksikan pembelajarannya saya. Saya bisa lebih tahu apa kekurangan dalam pembelajaran yang saya buat di kelas. Jadi saya bisa koreksi dan saya bisa perbaiki, dan apa pembelajaran yang perlu saya tingkatkan. Jadi saya bisa tahu apa aja yang perlu saya tingkatkan. Dan di sini saya bisa mengetahui segala kekurangan-kekurangan saya dalam pembelajaran untuk lebih ditingkatkan, misalnya dalam metodenya harus lebih baik lagi. Kemudian saya harus memperbaiki, menambahkan medianya. Kemudian juga saya di sini harus lebih aktif lagi dalam berkomunikasi dengan siswa. Kemudian juga saya harus lebih kreatif ya Pak, soalnya harus punya ide-ide kreatif agar siswa itu lebih semangat dalam belajar, agar siswa itu nggak cuma diem aja gitu. Karena sebagian dalam diskusi kelompok itu bisa dilihat yang aktif beberapa orang, sedangkan yang lain cuma numpang, nengok-nengok atau ngikut aja Pak, atau mungkin karena belum paham. Jadi di sini saya dituntut agar saya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, yaitu dengan bukan motivasi anak-anak supaya lebih semangat dan lebih percaya diri lagi dalam belajar. Oke, mungkin. Oke, baik Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih sudah berkesempatan untuk membersamai Ibu dalam pendampingan individu 4 ini di program Guru Penggerak. Saya yakin dan percaya ke depan kita akan semakin baik dan semakin baik lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pula. Setiap ada upaya kita, semuanya di situ juga kita akan mendapatkan hasil yang baik. Itu harapan saya kepada kita semuanya calon guru penggerak. Saya yakin Ibu pasti bisa untuk mendalami lebih jauh lagi, memperbaiki lebih banyak lagi, meningkatkan kompetensi diri lagi, dan membangkitkan semangat daripada anak-anak kita yang nantinya menjadi generasi penerus kita ke depannya. Demikian Ibu Sri Wahyuni yang bisa kita sampaikan dulu untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih dan salam guru penggerak. Terima kasih Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Udah ya Pak?